Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari uh, berbagai macam kesulitan, penyakit, ya, dan mara bahaya. Kita lanjutkan pertemuan kita yang ketiga pada pagi hari ini untuk mahasiswa S1 Teknik Industri Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan ketiga pagi hari ini kita akan membahas tentang model sistem umum perusahaan. Ya, capaian pembelajaran dari pertemuan yang ketiga di siang hari ini nanti, harapannya setelah mempelajari bab model sistem umum perusahaan ini, Anda diharapkan satu, mengetahui apa yang dimaksud dengan model, jenis apa yang ada, dan bagaimana model bisa digunakan dalam bisnis. Yang kedua, mahasiswa mengetahui kemampuan khusus model matematis dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui kegunaan model umum. Yang keempat, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang baik mengenai cara mengalirnya sumber fisik melalui perusahaan manufaktur. Dan yang kelima, mengetahui perbedaan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Selanjutnya, mahasiswa mengetahui 4 dimensi informasi yang berguna itu seperti apa. Yang ketujuh, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep manajemen dan dapat menggunakan model sistem umum perusahaan sebagai dasar memahami dan mengevaluasi segala jenis organisasi, serta mahasiswa mengetahui dua cara pengadaptasian perusahaan yang diorganisasi secara fungsional terhadap arus sumber. Jadi pendahuluannya adalah manajer, ya. Kemarin kita sudah berbicara masalah organisasi, ada berapa tingkatan level, kemudian terkait proses bisnis dan penanggung jawab atau pemilik proses tersebut. Nah, manajer itu menggunakan model untuk memecahkan permasalahan atau memecahkan masalah yang ada di bisnis perusahaan. Ada 4 jenis dasar model yang perlu diketahui oleh kalian. Yang pertama itu model fisik, yang kedua model naratif, yang ketiga model grafik, dan yang terakhir adalah model matematika. Semua model tersebut itu dapat membantu memberikan pemahaman maupun komunikasi, dan model matematika dapat juga digunakan untuk memperkirakan masa depan terhadap bisnis yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi model umum sebuah perusahaan itu biasanya terdiri dari sistem fisik maupun sistem konseptual. Manajemen dapat mempraktekkan manajemen by exception dengan menggunakan pengolah informasi, ya, untuk memantau, memonitoring sistem fisik yang ada di perusahaan. Model itu merupakan unsur dari pendekatan sistem untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita berada di sebuah organisasi, bagaimana kita bisa mengelola atau menggunakan informasi, ya, terkait dengan kebutuhan bisnis kita, maka bisa menggunakan model. Untuk model itu ada dua, model fisik dan model konseptual. Model fisik itu adalah model yang sudah berjalan, yang sudah saat itu ada di organisasi. Kemudian model konseptual biasanya perlu kita buat konseptual desain perancangannya untuk mempermudah mempertimbangkan sistem nanti yang akan kita buat, yaitu sistemnya adalah sistem dari manifestasi atau perwujudan dari model sistem fisik yang sudah berjalan di organisasi tersebut. Nah, model itu adalah penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu, ya. Jadi untuk memudahkan kita memahami sesuatu, misalnya, maka kita butuh modelnya. Nah, model itu membantu kita memahami sesuatu dalam bentuk sederhananya. Model itu mewakili sejumlah objek atau aktivitas, ya, yang disebut dengan entitas. Contohnya,
supaya kamu paham. Di pertemuan kemarin saya sudah singgung organisasi atau perusahaan atau UMKM atau big company atau small company atau middle company misalnya ya, itu adalah salah satu bentuk organisasi. Tentunya masing-masing organisasi itu memiliki karakteristik atau tipe bisnis yang berbeda-beda, yang unik. Katakanlah Universitas Muhammadiyah Gresik ini adalah model bisnisnya di bidang akademik. Nah, untuk mewakili objek atau aktivitas yang ada di organisasi UMG ini ya, maka perlu dibuatkan modelnya. Jadi misalnya objek tadi adalah di sini objeknya siapa saja, ada mahasiswa, ada dosen wali, ada kabiro, ada kepala bagian, ada kaprodi, ada kepala laboratorium, ada kepala TU, kemudian ada lain-lain ya, berdasarkan level struktur tingkatan yang ada di organisasi, dan ada aktivitasnya. Jadi kalau objeknya mahasiswa, aktivitas dia apa di bisnis organisasi UMG ini? Oh, mahasiswa itu aktivitasnya adalah melakukan pendaftaran ya, kemudian dia mendapatkan informasi apa setelah melakukan aktivitas pendaftaran. Lalu mahasiswa juga melakukan aktivitas input kartu rencana studinya selama 1 semester. Lalu informasinya nanti apa yang didapatkan setelah dia menginputkan atau menuliskan kartu rencana studi itu yang diambil di 1 semester apa saja. Nah, itu disebut salah satu contoh yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang ada di bisnis di bidang akademik. Nah, untuk memudahkan memahami ya model itu tadi dalam pembuatan sistem informasi, maka perlu dibuatkan desain modelnya ya, atau objek-objek tadi disebut kalau dalam teori konsep pemodelan sistem atau analisa perancangan sistem itu disebut entitas. Nah, para manajemen menggunakan model tersebut untuk mewakili permasalahan yang akan nanti dipecahkan untuk dicari solusinya. Objek atau aktivitas itu menyebabkan permasalahannya adalah sebuah entitas tadi. Nah, jenis-jenis model, maka berdasarkan jenis modelnya ada 4. Yang pertama yaitu model fisik, baik berupa maket atau prototipe ya. Kemudian berupa model naratif, kalau model naratif dan bentuk secara lisan maupun tulisan ya. Kemudian yang ketiga model grafik, biasanya entitas itu disajikan atau objek-objek tadi, apakah objek ataupun aktivitas bisnisnya itu disajikan dengan bentuk grafik, apakah itu garis, simbol, bentuk dan lain sebagainya. Misalnya kalau di konsep teori di bidang informatika ya, atau teknologi informasi atau sistem informasi, untuk memodelkan sebuah sistem informasi itu bisa dimodelkan dengan data diagram aliran data atau DAD, atau istilahnya data flow diagram DFD, atau bisa juga dengan flowchart aliran data sistem ya, atau order quantity atau EKAN. Nah, jenis model yang terakhir yaitu model matematika. Jadi kita bisa memodelkan permasalahan yang ada di bisnis di organisasi itu dalam bentuk model matematika. Contohnya model matrik. Jadi kalau kamu sudah belajar matematika diskrit itu ya, aljabar linear dan matrik itu kan atau mata kuliah ada riset operasi kalau nggak salah ya. Itu permasalahan yang ada di bisnis, di perusahaan itu terkait demand dan supply, itu bisa dimodelkan ya dalam bentuk naratif cerita. Lalu untuk memudahkan memahaminya, menyelesaikan kasus itu kita bisa menggunakan model matrik. Nah, model matematik contohnya itu masuk ke topik bahasan pemrograman linier ya, dengan 2 variabel atau lebih dari 2 variabel. Nah, itu bisa dimudahkan persoalan tadi dalam bentuk model matematika atau matrik. Lalu model fisik itu apa sebenarnya, Bu? Jadi model fisik itu adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi
Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis itu meliputi market, pusat perbelanjaan, atau prototipe mobil baru. Ini biasanya ada di mungkin beberapa disiplin ilmu, misalnya teknik S1 arsitektur, kemudian sipil, kemudian mesin mungkin ya. Jadi di situ mahasiswa juga dipelajari bagaimana membuat model tadi, maka terkait misalnya kalau mau mendesain mall, rumah sakit dan lain sebagainya gitu ya, ada perlu dalam bentuk market atau prototipe, dia bentuknya 3 dimensi. Nah, model fisik itu membantu suatu tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda nyatanya. Contohnya, investor pusat perbelanjaan dan investor pembuat mobil dapat membuat sejumlah perubahan secara lebih murah pada rancangan model fisik mereka dibandingkan nanti pada saat produk akhir. Jadi sebelum dia menciptakan, menjual produk itu berupa produk akhir yang dipasarkan gitu ya, bagaimana dia bisa melakukan inovasi atau perubahan terkait produk itu, maka cost atau biaya yang dikeluarkan tidak akan terlalu besar ketika dia melakukan beberapa perubahan di model fisiknya. Ya, itu tadi contohnya, kalau seorang arsitektur dia mau melakukan beberapa perubahan misalnya terkait produk dia, maka dia cukup mengubah apa yang ada di market. Itu tadi di market gambar rumahnya itu tadi ya, terkait misalnya tata letak jendela, tangga dan lain sebagainya. Berbedanya kalau dia harus merubah di produk akhir sudah dalam bentuk rumah, maka otomatis cost biayanya lebih besar. Jadi model itu digunakan untuk itu tadi, membantu, memudahkan untuk mencapai tujuan ya yang diinginkan oleh si manajer misalnya, tanpa harus melakukan perubahan di bentuk akhirnya, di produk akhirnya, karena nanti cost biayanya pasti lebih besar. Kemudian model naratif. Ada satu jenis model yang manajer gunakan setiap hari ya, namun jarang sekali dikenali sebagai satu bentuk model. Ini adalah model naratif. Jadi yang menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Jadi biasanya seorang manajer itu kan ya pada saat meeting dengan beberapa stafnya di level yang di bawahnya, level operasional dan lain-lain, dia mendeskripsikan dalam bentuk narasi, bercerita dengan bentuk lisan atau tulisan di whiteboard gitu ya, di papan tulis seperti itu, untuk menjelaskan terkait bisnis perusahaan itu tadi. Nah, itu sama halnya juga yang dimaksud dengan model naratif ya. Jadi si manajer secara tersirat, secara tidak langsung dia menggambarkan model dari bisnis perusahaan itu untuk disampaikan ke staf di bawahnya dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Nah, pendengarnya atau pembaca bisa memahami entitas dari narasi atau cerita si manajer tersebut, sehingga semua komunikasi bisnis ya itu adalah salah satu bentuk model naratif. Sehingga model naratif merupakan jenis model yang paling populer yang biasanya diterapkan di beberapa bisnis di level organisasi. Kemudian model grafik. Jenis model lain yang terus digunakan adalah model grafik. Model grafik menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol atau bentuk. Tadi sudah saya sebutkan, contohnya diagram aliran data atau DAD, atau namanya data flow diagram, diagram aliran data, atau ada juga dalam bentuk flowchart ya, garis. Nah, kalau di konsep di S1 Teknik Informatika itu ada satu mata kuliah ya untuk membuat, selain sistem informasi manajemen, selain basis data lanjut, juga ada mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Jadi di situ ada teori, beberapa konsep terkait pemodelan sistem. Bagaimana kita sebelum mendevelop sebuah sistem, kita harus mendesain, merancang sedemikian rupa dengan beberapa model. Nah, ada dua modelnya, yaitu model tradisional, System Development Life Cycle (SDLC) atau UML, Unified Modeling Language. Nah, di situ di UML itu biasanya cenderung untuk object oriented. Nah, jadi ada dalam bentuk sequence diagram, ada flowchart, kemudian ada use case dan lain sebagainya. Nah, itu dalam bentuk grafik, model grafik. Kenapa demikian? Karena model-model tersebut
tadi itu menggunakan simbol-simbol, ada dalam bentuk garis, misalnya ada simbol persegi, itu adalah simbol untuk sistem proses. Kemudian ada simbol misalnya decision, tadi itu adalah untuk pengambilan keputusan iya atau tidak, misalnya pada saat user login apakah valid atau tidak, kalau valid aliran datanya kemana berikutnya, kalau tidak seperti apa. Nah itu. Nah, banyak laporan tahunan perusahaan ya kepada pemegang saham itu biasanya berisi model-model grafik ya yang berwarna-warni untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Grafik juga digunakan biasanya kalau di sistem itu untuk mengkomunikasikan informasi kepada seorang manajer, sehingga manajer bisa lebih mudah membaca tanpa harus melihat dari tabel, misalnya manajer atau direktur atau direksi untuk menyampaikan laporan tahunan keuangan, misalnya perusahaan PT Semen Indonesia, bagaimana sih pemegang saham mengetahui laporan penjualan semen tersebut tahunannya, tiap bulannya berapa, itu cukup ditampilkan dalam bentuk grafik, misalnya grafik vision chart ya, jadi grafiknya yang interaktif bisa bergerak, bulan ini berapa, bulan ini berapa. Nah dengan di situ harapannya adalah si user atau si stakeholder yang butuh informasi tadi bisa secara mudah memperoleh informasi dan dengan mudah difahami, cukup dengan grafik tanpa berupa beberapa tabel dengan berisi data-data numerik. Kemudian model matematika. Jadi model matematika itu penggambaran entitas-entitas dengan suatu formula matematika. Tadi yang sudah saya singgung ya. Contoh kalian sudah belajar misalnya mata kuliah, ada mata kuliah riset operasi di teknik industri, di informatika juga ada riset operasi atau manajemen sains. Jadi bagaimana memodelkan bisnis yang ada terkait demand dan supply ya. Kemudian variabelnya apa? Jadi misalnya contohnya adalah sebuah perusahaan keramik di mana bahan baku dia adalah misalnya tanah liat misalnya, kemudian semen misalnya, itu disimbolkan dalam bentuk simbol matematik. Tanah liat itu variabel X, semen variabel Y, kemudian pasokannya berapa, jumlah jam kerja berapa, maka dia harus bisa menyelesaikan berapa. Nah ketika itu dalam bentuk narasi tadi, kalau dianggap lebih sulit untuk dipahami, maka bisa dimodelkan dalam bentuk model matematik dalam bentuk beberapa variabel. Itu di konsep pemrograman nonlinear yang misalnya peubahnya atau variabelnya lebih dari 2. Nah itu beberapa contoh model, jenis model. Kemudian kegunaannya model itu untuk apa saja? Tadi sudah sempat disinggung sepintas ya, untuk mempermudah pemahaman atau pengertian. Yang kedua untuk mempermudah komunikasi ya, penyampaian informasi dan komunikasinya. Kemudian yang terakhir untuk memperkirakan masa depan. Jadi untuk melihat next itu seperti apa di masa depan, kita bisa memudahkan dengan adanya model tadi. Kemudian dimensi informasi. Jadi saat para manajer menentukan luaran sistem atau output yang harus disediakan pengolah informasi, maka ada 4 dimensi dasar informasi yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhatikan ya, yang menjadikan informasi itu mempunyai value atau nilai penting bagi user atau bagi stakeholder. Apa saja? 1, informasi itu harus berupa adanya relevansi. Jadi kalau kamu tadi seorang direksi pemegang saham, dia butuh informasi laporan keuangan tahunan terkait penjualan semen Indonesia misalnya yang diekspor misalnya, maka data-datanya ya harus relevan dengan yang diinginkan oleh luaran itu tadi. Kalau dia ingin itu berarti data-data yang sesuai, yang relevan ya. Jadi informasi itu harus bersifat relevansi. Atau misalnya kamu membutuhkan informasi terkait promo ya, apakah itu kereta api ataukah pesawat misalnya ataukah hotel, maka kamu pastinya kan ketika membuka Traveloka gitu ya, salah satu sistem mobile Android yang bisa diakses sekarang kebanyakan orang. Nah, berarti data-data yang dimasukkan di situ adalah data-data yang sesuai dengan informasi promo itu tadi, apakah hotelnya, kemudian
pesawatnya, hari, jam penerbangannya dan lain sebagainya. Kemudian jenis penerbangannya apa dan lain sebagainya. Lalu akurasi informasi itu harus bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan. Akurasi tepat gitu ya yang diperlukan. Kemudian 3, ketepatan waktu real time. Jadi pada saat kamu misalnya hari ini mata kuliahnya ini saya ini mata kuliah apa ya, seandainya kamu lupa jadwal ya, kemudian jamnya jam berapa di ruang mana, andai kata kita perkuliahannya adalah offline, maka ketika kamu lupa, kamu nggak perlu datang ke kampus ya, lalu melihat di mading majalah dinding di fakultas, kamu cukup melihat SIM, Sistem Informasi Manajemennya UMG ya, kamu masukkan user dan passwordnya adalah nomor induk mahasiswa kamu. Di situ kamu bisa melihat sistem informasi akademik, jadwal mata kuliah hari ini, jam berapa, pengampu mata kuliahnya siapa, di ruangan mana. Nah itu tepat waktu real time. Kemudian informasi itu harus lengkap, memiliki kelengkapan, tidak boleh setengah-setengah karena supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi 4 dimensi ini yang harus dimiliki oleh informasi sehingga informasi itu mempunyai nilai penting bagi user atau stakeholdernya. Kemudian standar, jadi sistem konseptual yang mengendalikan sistem fisik itu terdiri dari 3 elemen penting, yaitu manajemen, ya, pengelolaan, kemudian manajer atau SIM yang mengelola informasi, si pengolahnya, dan yang terakhir adalah standar. Standar itu apa? Standar itu adalah ukuran kinerja yang dapat diterima. Jadi manajer menggunakan standar untuk mengendalikan sistem fisik dengan membandingkan kinerja aktual dengan standar itu tadi, atau istilahnya SOP-nya, ya ada standarnya. Hasil perbandingan itu nanti menentukan apakah suatu tindakan itu diperlukan. Kemudian manajemen by exception adalah suatu gaya yang diikuti manajer, yaitu manajer terlibat dalam aktivitas hanya jika aktivitas tersebut menyimpang dari kinerja yang dapat diterima, atau jadi manajer gitu ya, manajemen by exception itu maksudnya manajer itu akan terlibat pada aktivitas bisnis atau aktivitas yang ada di bisnis perusahaan jika aktivitas itu dianggap menyimpang dari kinerja atau dari SOP yang sudah ada. 3 keuntungannya adalah manajer tidak bisa membuang-buang waktu pada saat memantau aktivitas yang berlangsung secara normal. Yang kedua, karena lebih sedikit keputusan yang dibuat, maka setiap keputusan itu dapat menerima perhatian atau fokus yang lebih secara keseluruhan. Kemudian perhatian difokuskan pada peluang-peluang maupun hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Nah, faktor-faktor penentu keberhasilan. Jadi suatu konsep manajemen yang serupa dengan manajemen by exception ini disebut juga dengan critical success factor atau CSF, atau faktor-faktor penentu keberhasilan yang ada di sebuah organisasi atau bisnis. Critical success factor itu adalah salah satu kegiatan atau aktivitas perusahaan ya yang berpengaruh kuat pada bagaimana kemampuan perusahaan mencapai goalnya, mencapai tujuannya. Nah, perusahaan biasanya tujuan perusahaan itu kan kemarin tujuan atau visi misi perusahaan itu adalah itu yang goal perusahaan, visi dan misi ada di visinya perusahaan. Lalu visi itu diberikan menjadi sebuah strategi untuk mencapai goalnya itu. Nah, untuk mengukur itu maka apakah sudah berhasil atau tidak strategi-strategi yang dijalankan untuk bisnis perusahaan itu bisa dengan CSF, Critical Success Factor. Jadi mengukur faktor-faktor yang bisa menentukan keberhasilan bisnis di suatu perusahaan. Nah, biasanya setiap perusahaan itu juga memiliki beberapa critical success factor. Misalnya, kalau pada industri mobil, maka critical success factor yang telah teridentifikasi adalah gaya, kemudian jaringan dealer yang efisien, kemudian pengendalian biaya manufaktur ya yang ketat. Nah, sistem informasi itu memungkinkan seorang manajer
mengikuti critical success factor dengan melaporkan informasi-informasi yang penting. Jadi dengan adanya sistem informasi tadi itu bisa memudahkan seorang manajer untuk mengukur keberhasilan, mengukur indikator faktor-faktor penting penentu keberhasilan sebuah bisnis. Arus keputusan. Jadi modifikasi lain pada model umum itu diperlukan untuk mencerminkan bagaimana keputusan manajemen dapat mengubah sistem fisik. Sama seperti manajer harus mengumpulkan data dari ketiga elemen dalam sistem fisik, input, pengolahan, dan output. Jadi masukkan ke sistem, kemudian pemrosesan dan luarannya. Nah, manajer juga harus mampu membuat perubahan-perubahan pada kinerja di ketiga elemen tadi, yaitu manajer, pengolahan, pemrosesan, dan output, input. Nah, input, pengolahan, pemrosesan, dan output atau luaran. Jadi manajer harus mampu membuat perubahan-perubahan pada ketiga elemen tadi, input, pengolahan, output. Modifikasi ini akan tampak dalam gambar di bawah ini ya nanti. Umpan baliknya, feedbacknya adalah manajer ke sistem fisik, dinamakan keputusan untuk mencerminkan cara manajer tersebut mengubah kinerja sebuah sistem. Data diubah menjadi informasi oleh pengolah informasi. Jadi data itu kan kemarin data itu adalah fakta-fakta yang ada di lapangan, apakah dalam bentuk data, apakah dalam bentuk kalimat, kata-kata, apakah dalam bentuk teks, apakah dalam bentuk numerik gitu ya, yang kemudian diubah menjadi sebuah informasi oleh sebuah sistem informasi atau sistem pengolah. Nah, itu nanti informasi itu menjadi sangat berharga, mempunyai value atau nilai bagi user atau stakeholder yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, informasi diubah menjadi keputusan oleh manajer. Kemarin sudah saya jelaskan ya, dan tadi juga misalnya kayak gitu. Jadi ada data mahasiswa yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Gresik dan data mahasiswa yang keluar. Jadi data mahasiswa yang masuk pada tahun 2010, kemudian berapa jumlahnya, misalnya dari Prodi Teknik Industri itu, kemudian yang keluar on time misalnya 4 tahun 2014 itu ada berapa. Nah, data itu tadi kan diolah berupa data. Jadi informasi, yang masuk tahun 2010 sekian, yang keluar sekian. Maka itu nanti akan jadi pengambilan keputusan bagi beberapa kalangan manajer, apakah itu WR1 ya yang membidangi bagian akademik, apakah kemudian biro administrasi akademik, apakah kemudian di prodi dikembalikan bagaimana ini kok misalnya mahasiswa yang masuk sekian, yang lulusnya hanya sekian kalau tepat waktu. Bagaimana strateginya supaya mahasiswa itu ketika masuk ke UNU banyak berundang-undang, yang lulusnya juga bisa agak banyak, nggak macet-macet misalnya kayak gitu. Itu jadi sebuah salah satu pengambilan keputusan tadi ya. Nah, pengolah informasi dan manajer itu bekerja sama untuk mengubah data menjadi keputusan. Nah, perubahan-perubahan yang dapat dibuat oleh manajer pada sistem fisiknya melalui arus keputusan itu bisa seperti ini tadi. Jadi ada pengolah informasi, standar kerja atau SOP, manajemen ya. Di sini ada manajer, dia bisa melakukan pengubahan informasi, kemudian ini dalam bentuk keputusan. Jadi sumber daya inputannya apa ke sistem, proses pengubahan datanya, kan sumber daya luaran dari sistem. Kemudian lingkungan, sumber daya mengalir ke perusahaan dari lingkungan dan dari perusahaan kembali ke lingkungan. Model sistem umum perusahaan itu dapat digunakan untuk menganalisis suatu organisasi jenis apapun. Jadi suatu model umum itu memiliki penerapan yang luas tetapi tidak tertuju spesifik pada situasi tertentu saja. Jadi ini model sistem umum suatu perusahaan itu ya, di sini lingkungannya. Kalau kita baca Universitas Muhammadiyah Gresik, maka lingkungannya adalah lingkungan akademik. Kemudian ada SOP atau standar kerjanya, ada beberapa manajemen ini di sini ada beberapa pengambil keputusan, decisionnya rektor, WR1, WR2, WR3, kemudian ada kabiru dan kepala bagian, ada kaprodi gitu ya. Kemudian ada pengolah informasi, di situ tadi diinputkan datanya. Kemudian ini adalah sumber daya fisik, lalu ini masukkan sumber daya input diproses untuk dirubah atau datanya ditransformasi menjadi sebuah
luaran. Nah, ini dari penjelasan saya tadi, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Umi, boleh melalui kolom komentar yang ada di YouTube channel saya ini, saya pasti akan menjawab. Boleh juga ke message atau chat yang ada di Spada. Dan kuis ini nanti akan saya cantumkan di forum yang ada di e-learning kita spada.umg.ac.id. Nah, atau barangkali mau tanya ke WA, monggo silakan. Tapi lebih itunya supaya terekam historinya kalau bisa di channel YouTube saja ya, atau di Spada. Karena nanti jadi report laporan berita acara perkuliahan kita. Baik, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.